Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Cynthia dari kelas 65. Di sini saya akan membahas mengenai definisi organisasi. Definisi organisasi. Organisasi identik dengan sekelompok individu yang terstruktur dan sistematis yang berada dalam suatu sistem. Definisi lain dari organisasi ialah wadah untuk sekelompok individu berinteraksi dalam wewenang tertentu. Secara sistem, organisasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sekelompok individu yang melalui suatu hierarki sistematis dalam pembagian kerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara struktural dan sistematis. Pembahasan kedua, saya akan membahas mengenai pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi ialah perubahan yang terencana. Perubahan tersebut dalam pembaruan dan modernisasi terus-menerus terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan di masyarakat. Dan pengembangan organisasi ini di mana suatu usaha jangka panjang yang didukung oleh pimpinan tinggi untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaruan organisasi, terutama melalui diagnosa dan pengelolaan budaya organisasi secara kolaborasi dan lebih efektif dengan penekanan khusus pada tim kerja yang formal, tim sementara, dan antar kelompok budaya dengan bantuan konsultan, fasilitator, dan dengan penggunaan teori serta teknologi dari ilmu perilaku terapan termasuk penelitian tindakan. Yang pertama, sebagai usaha perubahan rencana. Yang kedua, dikendalikan dan dipimpin oleh top manajemen. Yang ketiga, tujuannya untuk meningkatkan keefektifan kerja dan kesehatan organisasi. Yang keempat, dilakukan dengan metode investasi perencanaan terhadap proses dalam organisasi dengan memanfaatkan teori perilaku. Yang kelima, berorientasi pada pelaksanaan kerja dan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang keenam, peningkatan profesionalisasi kerja. Dan yang terakhir, investasi pengembangan organisasi dilakukan oleh manajer dengan sasaran individu, kelompok, dan organisasi. Yang pertama, terencana dan jangka panjang. Yang kedua, berorientasi pada masalah. Yang ketiga, merefleksikan pendekatan sistem. Yang keempat, berorientasi pada tindakan. Yang kelima, melibatkan agen perubahan. Dan yang terakhir, melibatkan prinsip pembelajar. Pertama, berusaha meningkatkan prestasi keseluruhan dari seluruh kelompok, departemen, dan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, kemudahan pemecahan masalah dalam pekerjaan dan meningkatkan mutu keputusan. Dan yang ketiga, mengadakan perubahan, yaitu perubahan yang lebih efektif. Yang keempat, mengurangi pertentangan yang sifatnya merusak. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan dengan tujuan organisasi. Dan yang keenam, memelihara kerjasama antara individu dan kelompok dalam pekerjaan pengembangan organisasi dengan melibatkan sistem, emosi, harapan, kreativitas. Dan yang terakhir yaitu menggunakan metode action research. Satu, sebagai antisipasi adanya perubahan peran dan tujuan organisasi yang semakin kompleks dan rumit. Yang kedua, bervariasinya dan membesarnya ukuran yang diberlakukannya untuk standar organisasi. Yang ketiga, adaptasi terhadap pengembangan iptek yang semakin canggih. Yang keempat, munculnya bentuk-bentuk organisasi baru. Yang kelima, perubahan pandangan terhadap konsep manusia. Yang keenam, organisasi dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban publik. Yang ketujuh, organisasi lebih dituntut untuk mendayakan potensi manusiawi.
pertama, pemahaman persoalan. Kedua, merumuskan hakikat persoalan. Ketiga, mengurangi secara bertahap. Keempat, uji dan coba. Kelima, pemantapan. Keenam, memutuskan fokus perubahan. Yang pertama, latihan kepekaan. 2. Kisi pengembangan organisasi. 3. Survei umpan balik. 4. Konsultasi proses. 5. Pembentukan tim. Terciptanya kondisi di organisasi birokrasi tidak lepas dari peraturan atau sistem yang ada yang diberlakukan oleh organisasi itu sendiri. Jika terjadi kekacauan kerja dalam sebuah organisasi, yang pertama kali disorot adalah sistem kerjanya. Karena individu yang berada di dalam struktur hanya bekerja mengikuti prosedur atau sistem. Yang pertama, fungsi administrasi, di mana mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan yang mana menjadi peran, yaitu peran pembuatan kebijakan, dalam mana peran ini ada di tangan birokrat. Yang kedua, nasihat kebijakan. Birokrasi mempunyai peran sentral dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Ini merupakan lini terdepan dalam implementasi suatu kebijakan. Mereka adalah pelaksananya. Yang ketiga, artikulasi kepentingan. Kendati bukan fungsi utamanya guna mengartikulasi kepentingan, tetapi birokrasi kerap mendukung upaya artikulasi dan agregasi kepentingan. Dan yang terakhir yaitu stabilitas politik. Birokrasi berperan sebagai stabilitator politik dalam arti fokus kerja mereka adalah stabilitas dan kontinuitas sistem politik. Peran ini utamanya ketara di negara berkembang, dalam mana pelembagaan politik demokrasi mereka masih kurang handal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.